Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Some Theories of Evolution Before Darwin's Era atau teori evolusi sebelum era Darwin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Dimulai dari Roisatul Adawiyah dengan NIM 122.081 93004, Karina Sapti Pangestu Tri Hamidah dengan NIM 122.081 93047, Dwi Ayu Anggraini dengan NIM 122.081 93058, Febrianti Nurfida dengan NIM 122.081 93051, dan saya sendiri, Febi Eka Wahyuni dengan NIM 122.081 93101. Nah, jadi sebelum teori evolusi Darwin itu ada beberapa teori, yaitu teori kreasionisme, teori katastrofisme, teori gradualisme, teori uniformitarianisme, teori kosmozoa, dan teori lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kreasionisme atau teori penciptaan. Nah, teori ini itu dipelopori oleh orang kreasionis atau orang yang meyakini bahwa kehidupan itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, pada teori ini menyatakan bahwa manusia, kehidupan, bumi, dan seluruh jagat raya itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan di sini memiliki kekuasaan untuk menciptakan makhluk dan mematikannya secara spontan. Nah, teori ini lahir dari ajaran agama yang berakar dari ajaran Abrahamik atau yang sudah ada sejak manusia pertama, yaitu Adam. Nah, teori selanjutnya yaitu adalah teori katastrofisme yang akan dijelaskan oleh Saudari Karina. Terima kasih. Selanjutnya, saya Karina Sapti Pangestu Tri Hamidah dengan NIM 122.081 93047 akan menjelaskan sebuah teori evolusi sebelum era Darwin, yaitu teori katastrofisme. Nah, teori katastrofisme ini dipelopori oleh ahli anatomi Prancis, yaitu Giorgio Cuvier, pada tahun 1768 hingga 1832. Cuvier ini juga seorang yang mengembangkan ilmu paleontologi atau ilmu tentang fosil. Cuvier ini merupakan tokoh yang menentang kuat adanya paham evolusi dan menyatakan sebuah teori, yaitu teori katastrofisme, yang menyatakan bahwa pergantian spesies itu terjadi secara berkala melalui serangkaian peristiwa atau bencana alam katastrof yang menyebabkan musnahnya banyak spesies makhluk hidup pada masa itu. Kemudian setelah itu Tuhan menciptakan kembali spesies baru di daerah bencana tersebut. Jadi keanekaragaman makhluk hidup musnah atau munculnya itu disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam itu seperti banjir, kemarau, kekeringan panjang, sehingga menyebabkan musnahnya makhluk hidup, kemudian muncul kembali karena diciptakan spesies baru oleh Tuhan. Baik, di sini saya Roisatul Adawiyah dengan NIM 122.081 93004 dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai teori gradualisme. Teori gradualisme ini dipelopori oleh seorang ahli geologi dari Swedia yang bernama James Hutton, yakni pada tahun 1795. Dan di samping keterangan ini ada fotonya James Hutton. Teori gradualisme ini sebenarnya menentang teori katastrofisme yang dikemukakan oleh Cuvier, yakni seorang ilmuwan Prancis. Menurut Cuvier, dalam teorinya tersebut, keadaan bumi zaman sekarang kan merupakan akibat dari malapetaka atau bencana alam yang dibuat oleh Tuhan. Sedangkan menurut Hutton ini dalam teorinya bahwa keadaan bumi sekarang ini disebabkan oleh suatu proses atau mekanisme alam. Menurut Hutton, Tuhan memanglah sebagai penggerak pertama mekanisme ini.
Kemudian, mekanisme tersebut berjalan dengan sendirinya. Dalam teori gradualisme ini, ia menjelaskan mengenai ciri dan sifat geologi bumi yang berlangsung secara bertahap. Perubahan serta beberapa perubahan mendalam dan nyata dari ciri dan sifat geologis bumi ini merupakan suatu produk kumulatif proses yang berlangsung lambat, namun berlangsung secara terus-menerus bertahap, bukan dengan dihasilkannya individu baru secara mendadak yang merupakan tipe baru. Jadi ini ada suatu proses yang berlangsung secara perlahan tetapi pasti. Nah, selanjutnya ini dicontohkan juga dalam teori ini, yaitu misalnya tebing yang terbentuk oleh sungai yang memotong bebatuan. Jadi tebing ini bukan semata-mata langsung terbentuk, tetapi menurut teori gradualisme ini bahwa sungai yang memotong bebatuan ini nantinya akan terbentuk suatu tebing. Teori gradualisme ini menyiratkan bahwa organisme mengalami tingkat mutasi yang relatif stabil yang mengakibatkan transisi yang agak lambat dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Pada awalnya, teori yang dikemukakan hutan ini tidak dipedulikan oleh orang-orang karena tulisan-tulisannya tersebut yang sangat sulit dimengerti. Namun karena jasa Plavair yang menyederhanakan buku karya hutan tersebut, maka buku karya hutan tersebut menjadi terkenal dan akhirnya teori ini juga bisa dimengerti oleh beberapa orang. Dan James Hutton ini meninggal pada tahun 1797. Nah, teori selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Febri. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori uniformitarianisme. Teori ini dinyatakan oleh Charles Lyell pada sekitar tahun 1797 sampai 1875, yang mengembangkan pandangan dari Hutton ke dalam prinsip uniformitarianisme dalam bukunya Principle of Geology. Uniformitarianisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa dalam alam semesta ada keteraturan, sehingga suatu peristiwa akan terulang kembali. Teori uniformitarianisme memang menjelaskan kejadian evolusi geologis, tetapi tidak dapat menjelaskan kejadian terbentuknya spesies. Teori ini kemudian mempengaruhi dengan kuat pemikiran Darwin dan tercetusnya teori Darwin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu dengan NIM 12208193058 akan melanjutkan pembahasan mengenai teori sebelum masa Darwin. Selanjutnya adalah ada teori kosmozoa. Nah, teori ini dikemukakan oleh Julian Huxley tahun 1887 hingga 1975. Itu masa kehidupannya Julian Huxley. Nah, pada slide ini adalah foto Julian Huxley. Nah, beliau adalah ahli biologi evolusi, humanis, dan internasionalis asal Britania Raya atau Inggris. Pada teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang berada di bumi berasal dari bagian lain alam semesta, yaitu planet Mars atau planet lainnya. Nah, meyakini bahwa kehidupan mungkin dibawa ke bumi dari suatu tempat dalam alam semesta oleh meteorit yang jatuh dari luar angkasa. Jadi, diperkirakan ya, itu ada benda berat yang menyebabkan kehidupan di bumi. Nah, benda hidup itu berupa partikel-partikel kecil ya, seperti meteorit tadi. Nah, pada saat itu diasumsikan juga bahwa benda itu sudah ada lama. Nah, kehidupannya itu dapat dipertahankan selama perjalanan dari luar angkasa hingga menuju ke bumi. Begitu. Baik, yang selanjutnya adalah teori Lamarck. Teori ini dikemukakan atau didukung oleh
Jean Baptiste de Lamarck. Beliau hidup pada tahun 1744 dan meninggal pada tahun 1829. Di slide ini adalah fotonya beliau. Nah, beliau ini adalah seorang biologiwan asal Perancis. Teori ini menyatakan beberapa pernyataan bahwa yang pertama, pengaruh lingkungan dapat merubah bagian tubuh makhluk hidup, baik itu ciri, sifat, dan karakteristiknya. Yang kedua adalah adanya proses use dan disus. Maksudnya di sini proses use itu di mana bagian tubuh makhluk hidup itu yang selalu digunakan atau seringkali digunakan. Nah, itu lama-lama dia akan beradaptasi sehingga sesuai digunakan pada lingkungan barunya tersebut. Nah, sedangkan disus ini adalah kebalikannya. Bila mana ada bagian tubuh makhluk hidup yang tidak pernah atau jarang digunakan, nah itu akan mengalami kehilangan fungsi yang signifikan, mengalami pengecilan atau bahkan hilang. Nah, itu maksudnya use dan disus. Yang ketiga adalah sifat yang didapatkan dari proses use dan disus akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, selanjutnya itu ada penggambaran teori Lamarck. Nah, di sini itu ada foto jerapah. Bisa kita amati, kita kan sudah tidak asing lagi dengan foto ini ya. Pada kanan, foto di sebelah kanan pojok itu, nah terlihat bahwa jerapah itu mempunyai leher yang masih kecil dan pendek. Lama-lama, semakin ke kiri, dia akan semakin bertambah panjang, jenjang, dan besar. Nah, itu adalah mekanisme evolusi menurut Lamarck. Nah, menurutnya, mekanisme evolusi ini terjadi karena proses adaptasi. Nah, atau perubahan lingkungan tadi ya. Lamarck itu menjelaskan bahwa dulu jerapah itu berleher pendek. Nah, karena dia beradaptasi dengan makanan berupa daun-daunan pohon yang letaknya itu tinggi, semakin tinggi. Nah, maka jerapah tersebut itu merenggangkan dan memanjangkan lehernya. Jadi lama-kelamaan dia itu akan panjang lehernya. Nah, Lamarck itu percaya pemanjangan ini adalah proses use dan disus tadi. Nah, jika ada jerapah yang lehernya itu sering digunakan, maka dia itu akan beradaptasi dan sesuai. Nah, akan menjadi panjang itu tadi. Nah, Lamarck itu percaya, nah ini pada pernyataan ketiga, percaya bahwa proses itu akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, namun pada saat era biologi modern, teori ini itu tidak dapat diterima atau ditentang karena pada saat era biologi modern ini teori sel ini ada, seperti biogenesis itu tuh sudah ada, sehingga teori ini tuh ditentang. Nah, menurut teori sel itu ya, proses use dan disus itu tidak terjadi di dalam sel, sehingga sifat-sifat tersebut itu tidak dapat diturunkan begitu. Nah, itu adalah beberapa teori mengenai evolusi sebelum masa Darwin. Ada 6 teori ya. Nah, ini adalah daftar referensi kelompok kami. Kami mengambilnya dari sini. Nah, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan dan yang dapat anggota kelompok saya jelaskan. Apabila terdapat kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.